Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu anak-anak jemaat Tuhan Yesus yang diberkati, hari ini kita semua tentu berada dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mungkin tubuhnya ada yang dalam kelemahan tubuh, percayalah Tuhan Yesus juga peduli dan senantiasa memberi kekuatan buat semua orang-orang tua kami, bahkan juga oma-opa yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan selalu menopang dengan kekuatan. Semangat kita bersama. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan padamu. Pagi ini kembali kami dapat menikmati berkat Tuhan. Mengawali langkah kami ingin mendalami firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang mendampingi kami dan mengarahkan kami sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Kami serahkan doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-15 ayat 10-13 dan penekanannya ayat ke-13 yang menyatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, menghidupi pengharapan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, banyak sekali hal-hal yang Paulus sudah berikan, baik itu dalam kehidupan pribadi individu maupun dalam kebersamaan, dengan beberapa catatan nasihat-nasihat yang semuanya diutamakan demi kepentingan bersama. Nah, karena itu Paulus juga mau memberikan semacam kata-kata yang di dalamnya ada doa berkat. Bacaan kita hari ini memperlihatkan seperti sebuah doa pengharapan, doa berkat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai, sejahtera. Dua hal yang menjadi penekanan di sana. Sukacita, damai, sejahtera. Saudara-saudara, semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mendatang dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang memampukan jemaat di Roma bersukacita. Dan karena itu Paulus mendoakan mereka. Paulus menaruhkan kata-kata berkat tadi, semoga Allah sumber segala pengharapan memenuhi jemaat, memenuhi pribadi demi pribadi dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga dalam segala hal jemaat akan terus berlimpah-limpah pengharapan mereka oleh karena Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Bapak Ibu anak-anak, adalah sukacita bagi kita ketika kita semua juga mau melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam hidup sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai jemaat satu sama lain, sebagai orang-orang masyarakat di tengah-tengah kehidupan yang mungkin juga ada perbedaan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa satu hati, satu rasa, satu suara memuliakan nama Tuhan. Kita semua hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Dan melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, kembali kita sudah diajak untuk memperoleh apa yang dinamakan dengan pengharapan di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus pengharapan kita tidak sia-sia. Karena Dia sudah mengaruniakan Roh Kudus. Dialah yang membuat kita semua penuh sukacita dan damai sejahtera. Di minggu-minggu masa raya Prapaskah ini kembali saudara dan saya bisa melihat bagaimana Yesus yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk keutuhan dari para murid dan juga keutuhan bagi gerejanya. Dan kemudian gerejanya, saudara dan saya, semua yang percaya kepada Kristus diutus ke dalam dunia supaya melalui berkat Tuhan tadi, sumber pengharapan, Allah yang adalah sumber pengharapan, terus membawa kita sukacita dan damai sejahtera dalam bersaksi demi nama Tuhan sampai Kristus datang kembali, sehingga kita semua berlimpah-limpah pengharapan hanya di dalam Roh Kudus. Selamat berkarya,
Teruslah kita percaya pengharapan di dalam Kristus kita tidak sia-sia. Bahkan Allah yang adalah sumber pengharapan itu akan terus memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan padamu. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GPB Sejahtera Jakarta Selatan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayan 5 yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Nanlohi, Ibu Rosmina Sembiring, Bapak Franz Tumbol, Ibu Marta Talahatu Aninjola, Ibu Yohana Tamtalahitu, Tamtalahitu Pikau 5, dan Bapak Nur, suami dari Ibu Meti sektor pelayanan 5. Kami menyerahkan semua orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus berkati dalam keberadaan tubuh mereka, sehingga mereka semua kembali menikmati berkat Tuhan, pemulihan dan kesembuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Martin Lemena, Bapak Martin Luther Tarigan, dan adik Agatha Tiesia Taihutu. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami yang boleh bertambah usia, bertambah pula hikmat Tuhan. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan juga kami berdoa untuk Vikaris Rocky. Tuhan berkati di dalam pelayanan saudara-saudara kami ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat GPB dimanapun mereka berada, majelis sinode selaku pimpinan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.